lani wa walidaina wa masyaikina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa jala'ul qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberkati hidup kita mendapatkan dari Allah sumber salawat dan berkah daripadanya. Semoga Allah selalu membimbing kita, kemudian Allah menyibukkan diri kita untuk selalu taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah juga membukakan hati kita, hati ma'rifatullah, hati yang mengenal Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia barzah dan akhirat. Bersamaan dengan itu kita dapat meraih anak-anak kita, keluarga kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang orang-orang soleh. Yang utama itu ialah orang-orang soleh yang sudah tua. Dengan bahasa lain, orang yang memiliki keberkahan itu adalah orang soleh yang sudah tua umurnya. Jikalau ada orang tua yang tidak soleh, yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang itu jauh daripada keberkatan dirinya maupun keberkatan dari langsung dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah tua kemudian dia menjadi soleh, dia menjadi bertakwa kepada Allah. Makin tua dirinya, makin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebegitulah jalannya. Alangkah indah lagi jika ketakwaan itu sudah didapatnya sejak dia pemuda sampai kepada tua dan akhir hayatnya. Hatta ta'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian di dalamnya. Lalu Syekh mengisahkan lagi. Kata Syekh, al-qulubul arif billahi azza wa jalla al-alimatul qarbiyah. Orang-orang yang hatinya sudah mengenal Allah azza wa jalla, pastilah dia menjadi alim, mengetahui al-qaribah, akan dekat dirinya kepada Allah. Kullama kasura ilmal qulubi qarabat min maulaha azza wa jalla. Karena tiap-tiap yang orang banyak memiliki ilmu hati atau hati yang mengenal Allah, pastilah dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi mengetahui orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla itu bukan melihat seberapa banyak sholatnya, seberapa banyak hajinya, apakah 10 kali, 7 kali kah hajinya, atau 1 kali aja kah hajinya, berapa kali umrahnya. Tidak. Orang yang dekat dengan Allah tidak bisa dilihat seperti itu. Apakah dia berpuasa selain puasa Ramadan, puasa Senin Kamis kah atau tidak? Indikatornya itukah? Apakah dia malamnya sholat tahajud atau tidak? Itukah indikator dia dekat dengan Allah? Tidak bisa itu. Indikator tuh tanda. Nah, kayak di lampu merah tuh ngarannya ada tanda lah. Bila lampu merah berhenti, bila lampu hijau jalan.
Bila warna kuning, nah, bila warna pink, khusus bagian wadam. Jadi indikatornya, tandanya adalah, indikator tuh kayak rating tuh kan, tet menyala-nyala, berarti rating kita menyala nih. Indikator namanya itu. Ada tanda. Bahasa agama kita alamat. Alamatuhu, alamatnya, tandanya. Apa tandanya? Mengenal Allah Azza wa Jalla. Sidin mengenal. Sembahyang sidin sama aja dengan orang kebanyakan. Ibadah sidin sama aja lah lawan kebanyakan orang umumnya lah. Tapi sidin mengenal dengan Allah. Mengenal dengan dirinya, mengenal dengan Allah. Kayak apa mengenal diri dengan Allah? Diri dengan Allah tuh mengenal hukum bolak-balik diri. Melihat diri lemah, berarti Allah yang maha kuasa. Melihat diri hina dina, berarti Allah Azza wa Jalla maha agung, maha terpuji. Iyalah. Nah, bisa dia bolak-balik tuh. Melihat diri selalu bisa salah, berarti al-haq itu hanyalah Allah aja. Melihat manusia banyakan, mana ada manusia yang benar semua? Nggak ada. Jadi siapa yang benar? Manusia tuh pasti salah, ada. Siapa yang benar? Yang benar itu hanya Allah aja. Wih, berarti orang itu sudah ma'rifatullah, mengenal Allah. Lebih jauh lagi dia mengenal alam semesta ini, disadarinya setiap melihat alam semesta ini dilihatnya keindahan Allah Azza wa Jalla, jamal Allah. Mengerti dia jamal Allah, maka bisa dikatakan orang itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ujar sidin, ujar syekh, bertambah ilmunya, makin banyak kasura ilma, bertambah banyak ilmu, ilmal qulub, hatinya mengenal Allah, lima ripatillah, mengenal kepada Allah, maka bertambahlah makna dekat dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Wis, mantap lah. Kalau kayak itu guru tentu mengerti ya, mengerti betul. Cuma mengerti ini harus benar. Tidak sekedar mengerti tapi juga harus benar. Sedikit demi sedikit. Jangan sampai Allah itu tertuduh berbuat jolim. Contoh, maaflah, ada orang baru bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, asalnya dia ahli maksiat. Ahli maksiat. Bertemulah dia dengan seorang guru, diajari oleh gurunya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat dia, bagus sudah. Sholat 5 waktu, bagus sudah. Berjalan waktu. Guru anu kah? Guru siapa nih? Duduk nah, sini nah, duduk nah. Duduk sini. Tuh kawani guru anu kah? Nah. Tuh kena kawani kana guru. Berjalannya waktu, rezeki orang itu sempit dari biasanya. Biasanya banyak lah. Ya wajar aja Pak. Dulu preman pasar, bebaya datang ke orang berjualan obat, diberi orang duit. Janganlah. Jadi kemana aja sidin berjalan waktu masih preman, dikasih uang. Jadi banyak aja rezeki lah. Habis itu bertobat, ndak lagi kelakuan macam-macam sama orang, ndak lagi kelakuan macam-macam orang, tidak lagi kelakuan minum-minuman keras di pasar, tidak lagi sembahyang dari waktu bagus. Rezekinya sempit. Karena dia jahil ilmu ma'rifatullah, akhirnya dia berkata apa di dalam hatinya? Kenapa? Jadi selama aku makin taat dengan Allah ini, bertobat ini, rezekiku makin sempit. Ada apa Tuhan nih? Lalu dia menjawab sendiri, tidak berdasarkan ilmu. Berarti Allah bisa tidak suka dengan keadaan aku nih. Kayaknya aku ini dibiarkan Tuhan jadi ahli maksiat aja sudah. Nah, bahayalah. Mulai terganggu taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhirnya timbul belang kambingan. Karena pina rajin ke masjid, karena pina rajin mendengarkan agama, nanti di pasar mabok-mabokan, ini mana juga yang benarnya nih ya orang. Iyalah. Gual gail. Gail gual. Tahu lah gail gual. Gail. Bo, pian tahu lah selisih, Bo. Sulasi tahu lah pian sulasi. Sulasi itu apa? Hah? Kemangi kah? Nah, kemangi. Hah? Daun apa?
Nah, Anda tahu kita kalau kemangi ya bujur kemangi lah. Palu ini aku kegana lawan bini karena bila ke pasar tukarakan daun apa tadi? Sulasi kah? Nah, sulasi mengatakan enang bini ini sulasi pas di pasar betakun elon orang nang bini bani palu ya. Kan seharusnya sulasi sudah juga di jalan ini mah hafal sulasi model dijikirakan tuh sekali pas di warung di toko di pasar tuh kan pas orang berjualan kan ada berjual kajar jasidin selisih jasidin selisih jadi jarang berdagangan apa gerang napanya nak mengambil lakiku kajar kenapa jar nang bini palu selisih kok nak ya mengambil sangit nang acil warung nih langsung tangan lawan lading apa tuh jualan mendak mengambil lakiku baik lawan aku bakal lahir dulu jar kenapa pian jadi bini palu ini nama lakiku ngaran lakiku salisi jar ngarannya jar adalah ngaran salisi di sini adalah hati-hati juga ngaran bina parak-parak lawan ngaran kambang ya lah. Nah tapi bagus aja mengarani anak cuma ya kalau ada fitnah ya oke aja lah selamat aja lah ya kan kita ini kan ada nama-nama nang apa nih mirip-mirip aja ya Allah misalnya Udin, Salapuddin, Saripuddin, Jainuddin, Sabah Wahidin pokoknya din tuh bang begitu ada orang memanggil Udin jar wah berdiri 10 orang ada berdiri memanggil kok ajar termasuk nang bininya 4 jua bininya si Udin nih kebetulan 10 orang juga 4 jua nah berdiri melihat kalau memanggil laki si Din ya kah ada mirip-mirip kesamaan. Apa tadi jar Syekh Abdul Qadir Jailani cara kita mengetahui dekat dengan Allah itulah kemampuan kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal itu apa? Mengenal sifat Allah. Kemarin ilmu tauhid ilmu tauhid lah. Karena ada lagunya nih. Mari mengenal Allah, mengenal sifat dan asmanya, mengenal af'al perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli. Adakah sudah dibagi? Adalah. Nah, itu kenalah. Nah. Ini mudah nih bagi anak-anak karena nyaman diunjukinya ini nah kanak-kanak. Jadi nyamannya mah apa? Sambil membaca selawat, sambil betimung anak kah. Mah apa tuh? Dulu bayunan masih lah sampai sekarang bu bayunan kayak 2 hari itu nang dipokong anak di masih lah. Mengenal Allah itu bukan hanya sifat-sifat ini aja tapi kita makna dalam kehidupan kita nanti kita perdalam lah begini. Pertama dulu kita mengenal sifat Allah sifat ya lah kidam salah kidam nafsiyah Tuhan dulu namanya wujud kita bang wujud lah oke samakan dulu kita juga wujud ya lah nah itu kepada diri langsung menetapkan tapi kita kidam lah kidam itu artinya terdahulu lah kita tidak kita baharu hudus ya kan kita ini hudus kita bako lah tidak Allah aja yang bako. Berarti begitu kita melihat diri kita hudus, baharu kita melihat siapa? Melihat Allah yang maha qadim. Ketika kita melihat tidak kekal hidup kita ini, sementara aja, saat itu mata kita melihat kemana? Melihat kepada bako Allah aja wa jalla. Mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk.
Kita ini pang kurang lebih aja kalau sama aja makhluk. Ada nang nama sama tadi itu. Ada kalau bagian lain mirip-mirip aja. Bakapala kita ini sama-sama semuanya bakapala. Ya kalah? Yalah. Muha tidak ada nang ratanya. Adalah nang rata mata muha. Tidak ada kalau lah. Berarti kita ini kurang lebih aja. Bila rata muhanya hantu tuh orang tuh. Berarti kita ini sama-sama aja kakak itu juga. Berjalan paling bisa 1 kilometer atau 2 kilometer kuyuhan dah. Yalah, sampai 10 kilometer kayak apa? Nah, pertandingan namanya. Nah, mampu berbuat apa lagi kita? Sama semuaan. Kawalah kita terbang ke Jawa langsung nah. Bepijim sampai di Jawa kawalah. Awai mahayal. Maka sadarlah kita ini sama diciptakan Allah. Lemahnya sama. Yang berbeda itu adalah Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, melihat diri aja kita tuh sudah langsung sifat 20 tuh kelihatan. Qiyamuhu binafsi. Adalah yang manusia tidak bergantung dengan orang lain. Enggak. Sementara kita ini bergantung apa? Lawan nasi, coba kan tidak makan. Lawan bini, tergantung jual lah pian. Nah, bini bergantung jualan pian. Ya lah. Lawan tempat tinggal rumah, ada yang tidak bergantung tempat tinggal lah. Enggak ada, tidur kita di rumah, tidur di jalannya ribut dah kita. Berarti kita terikat ke mana? Begitu kita melihat diri kita ini terikat dengan orang lain, sering harus minta tolong dengan manusia yang lain, sering kita harus mengobrol dengan manusia lain. Pada saat itu kita sadar harusnya siapa yang qiyam itu ternyata hanya Allah, kita bergantung lawan orang lain. Nah, itu ilmu tauhid namanya, memahami ma'rifatullah melewati sifat-sifat Allah atau sifat-sifat diri kita. Terusakankah qiyamahu? Mbah qiyamuhu bang? Wahdaniyah. Kita wahdaniyah lah, tidak. Ya lah, kita sama banyak dah sama. Hanya Allah yang tunggal itu. Kita tidak. Kita sama-sama makhluk semuaan, banyak orangnya. Nah, disitulah kita memahami sifat-sifat Allah. Lalu timbullah kudrat. Nah, kayaknya kita ini mirip-mirip pindah kawa aja. Aku ini kudrat aja. Berdiri berjalan kawa. Kudrat kita dibatasi Allah. Kekuasaan kita dibatasi Allah. Siapa yang membatasi? Maha kudrat. Berarti kudrat kita, kekuasaan kita dipinjami Allah. Berarti milik Allah kekuasaan nih. Yalah. Nah, hebat kita naik manjat nyiur kelapa, bagus. Menaiki rumah orang harus juga kita. Malam hari pulang. Ampun siapa toh? Ampun Allah, milik Allah. Kita gunakan untuk kepentingan diri kita. Itulah kudrat, itulah iradat kita, itu ilmu kita, ya lah, dan seterusnya. Al-arif billah, orang itu berarti ma'rifatullah sudah. Ya, ma'rifatullah tahap pertama sudah. Tahap pertama jenjang terus lagi tentang mengatur alam semesta, tentang mengatur kehendak alam semesta ini bagaimana, itu semuanya ada di ilmu ma'rifatullah. Makanya akhirnya orang tenang. Kira-kira aja orang sebentar lagi Dajjal akan keluar jarang. Ya lah, ribut. Sebentar lagi kayaknya kiamat, tanda-tanda kiamat kelihatan dah. Orang arif billahnya tenang aja. Masih dilihatnya banyak aja orang mengingat Allah, ndak harapan jadinya ndak mungkin kiamat jadinya. Iyalah. Nah, ndak mungkin kiamat ini terjadi berdulu. Misalnya gara-gara orang perang nuklir nih. Ini gara-gara Palestina lawan apa nih? Lawan Israel perang sampai kemana-mana. Jadi perang jadi kiamat dunia nih, habis manusia matian duluan. Pas sampai waktunya zaman kiamatnya bingung malaikat manusianya, ya Allah keadaan lagi aja malaikat. Nggak mungkin seperti demikian, di luar dari rencana Allah aja. Nih orang ma'rifatullah, masya Allah. Mudahanlah
Jadi orang ma'rifatullah itu berarti tanda orang itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, sudah simpulan Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan kita dapat nikmat atas pengetahuan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdali abdillah antak dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia. Semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada keluarganya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asmanya, mengenal af'al perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina abdalin abdillah antak dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul wujud kidam baqa mukhalafatuh lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kudrat irada ilmun hayun samaun basarun kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antak dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Mari mengenal Allah, asmanya, mengenal apa perbuatannya, diri dan semesta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antak dia wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahul wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antak dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kudrat
ilmun hayun syama'un basyarun kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah antakdiya hawaiki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah.